Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ayyuhal mu'minun inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang senantiasa kita nikmati, terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Ketahuilah tidak ada yang lebih berharga dari nikmat yang dua itu. Manusia sama sekali tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka beriman dan muslim dan bertakwa kepadanya. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasulnya, manusia yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam, satu-satunya agama yang benar, agama menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka agama itu telah sempurna dengan diwahyukannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim selama lebih kurang 22 tahun, lengkap dan sempurna. Kemudian telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana seharusnya Al-Quran itu dibumikan dan dilaksanakan agar Allah Subhanahu wa taala redha. Maka sekali lagi jalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yang disebut dengan siratal mustaqim, yaitunya Al-Quranul Karim dengan contoh dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Adapun kajian kita insyaallah malam hari ini sedikit kita akan berbicara tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang mesti ada dan tampak pada diri seseorang yang beriman kepada Allah, adalah dia yaksha, takut kepada Allah. Bahkan seharusnya bagi seorang yang beriman kepada Allah, Allah lah satu-satunya zat yang paling dia takuti.
Tidak ada yang lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna keimanan seseorang, bahkan bisa jadi seseorang itu tidak beriman kepada Allah manakala dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Minimal ada 3 alasan kenapa manusia yang beriman kepada Allah tidak mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, bukankah seorang yang beriman itu wajib mengimani asma-asma'nya Allah, nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Telah diterangkan dan dinukil di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi seorang yang beriman kepada Allah mengimani asma-asma'nya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bahkan ayat yang pertama turun kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama, orang yang beriman kepada Allah itu wajib dia yakini ada zat yang maha menciptakan, satu-satunya malah, bahwa di balik alam jagat raya, di malam hari kita lihat langit yang luas di atas sana dengan seluruh yang menghiasinya, bintang-bintang dan segala macamnya. Bumi yang terhampar luas ini dan apa-apa yang ada di antara keduanya, itu ada zat yang maha pencipta. Maka orang yang beriman wajib tahu dialah Allah Jalla Jalaluh. Termasuk diri kita sendiri adalah sesuatu yang tidak hadir kebetulan. Bahkan kita adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak asma-asma yang mesti kita imani, dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha sempurna dan maha suci. Allah lah zat yang maha besar, maha gagah, maha kaya, maha memberi rezeki, maha mengawasi, dia maha melihat. Tidak ada cacat dan kurang pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman dengan Allah tidaklah mungkin dia tidak takut kepada Allah ketika dia tahu sifat-sifat Allah dan asma-asma'nya Allah yang maha sempurna. Ada mungkin satu contoh yang bisa kita ambil. Peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab biasa ketika dia memerintah, dia biasa keluar malam dengan tujuan mendengarkan dan melihat kondisi umatnya. Barangkali kalau di kita Indonesia mungkin ada istilah belusukan, tapi bukan belusukan sebelum pilkada atau pilpres. Tidak. Bukan dalam rangka agar dipilih, bukan. Sama sekali bukan. Umar ibn al-Khattab biasa berkeliling Madinah untuk melihat kondisi umatnya. Pada satu malam beliau berkeliling di Madinah, ketika lewat di samping sebuah rumah, dia dengar percakapan seorang wanita dengan anak gadisnya. Apa kata wanita itu? Ibunya,
wahai anakku, mereka ini rupanya adalah penjual susu. Wahai anakku, kalaulah seandainya susu ini kita campur, kita tambahkan sedikit dengan air, tentulah lebih banyak untung yang kita dapatkan. Istilahnya dioplos ya. Nah, kini yang lagi heboh, se-Indonesia orang heboh, minyak dioplos. RON 90 yang dikenal di Indonesia dengan Pertalite dibeli ke luar negeri, tiba Indonesia dioplos katanya. Yang kita beli pertama RON 92 itu katanya pada hakikatnya adalah RON 90. Se-Indonesia orang tertipu. Wallahu a'lam, apakah yang jadi direkturnya itu muslim apa tidak, beriman apa tidak, wallahu a'lam. Tapi begitulah serakahnya manusia. Kita dengar gajinya ada yang katakan lebih dari 3,7 miliar. Ada yang mengatakan ratusan juta sebulan. Tapi masih saja cari yang lain, yang bagi kita orang beriman tidak halal untuk diambil. Apa kata perempuan ini kepada anaknya? Wahai anakku, kalaulah seandainya susu yang kita jual ini ditambahkan dengan sedikit air, tentulah lebih banyak untung yang kita dapatkan. Apa jawab anak gadisnya? Jangan wahai ya ibu, nanti Amirul Mukminin Umar bin Khattab marah. Apa jawab ibunya? Bukankah Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu? Apa jawab anaknya? Wahai ibu, benar Umar bin Khattab barangkali tidak tahu, tapi Rabbnya, ilahnya Umar bin Khattab tidak mungkin tidak tahu. Berarti anak gadisnya ini mengimani betul Allah itu Basir, maha melihat. Orang yang mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dia mesti takut kepada Allah. Dalam Alkisahnya, akibat dari percakapan anak gadisnya ini dengan ibunya itu, Umar bin Khattab besoknya datang ke rumahnya, membawa anaknya, melamar anak gadisnya ini untuk jadi istri daripada anaknya. Sekali lagi sidang jamaah rahimakumullah, bagi orang yang beriman ketika dia belajar dan mengilmui dan memahami asma-asma Allah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha agung, pastilah dia akan takut kepada Allah. Dia akan malu berbuat maksiat. Dia akan malu tidak puasa. Dia akan takut berbuat curang. Tidak ada orang yang akan curang timbangan di pasar ibu sana. Tidak ada yang akan menjual ikan sekilo jadi 8 on. Tidak ada yang akan menjual cabenya atau ladonya di atas, di otak anak rancak, di bawah disuruh anan ulek. Tidak. Orang akan takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia beriman dengan asma-asma dan sifat-sifatnya Allah. Alasan yang kedua sidang jamaah rahimakumullah, kenapa seharusnya orang yang beriman itu takut dengan Allah? Bukankah kita orang yang beriman ini yakin dan menerima bahwasanya fitrah kita, kedudukan kita, posisi kita di hadapan Allah adalah kita hamba dan Allah adalah Al-Ilah Al-Ma'bud. Kita hamba dan Allah itu sembahan kita yang kita ibadahi. Bukankah wajib bagi seorang beriman dan menerima? Bukan seorang beriman kalau dia tidak tahu posisinya, tidak menerima kedudukan dia sebagai seorang hamba, dan dia tidak angkat persaksian an la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Ana abdi, aku adalah hamba.
wa huwa ilahun wahid. Allah al-ma'bud, satu-satunya zat yang wajib ditaati, diserahkan segala ketaatan kepadanya. Maka seorang yang paham dan tahu dan menerima posisi itu, bukankah akan disebut dengan seorang yang jahil atau kurang ajar kalau ada seorang hamba dia tidak takut dengan tuannya? Ada seorang hamba yang berbuat seenak perutnya di atas bumi Allah ketika dia yakin dan menerima ayat Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sama sekali kata Allah Ta'ala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali dalam posisi hamba terhadapku. Sekali lagi, kalau ada manusia tidak takut kepada Allah, yang diwujudkan dengan taat dan patuh kepadanya, tidak maksiat kepadanya, tidak melanggar aturan syariatnya, berusaha berbuat apa yang diridhai oleh Rabbnya, karena sekali lagi dia adalah hamba dan Allah yang maha sempurna tadi dengan segala asma dan sifatnya, wajib dia taati di buminya ini. Sama sekali tidak ada sedetik pun sekali lagi ada kesempatan baginya keluar daripada posisi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sidang jamaah rahimakumullah, inilah yang disebut dengan fitrah. Manusia akan menjadi kotor kalaulah seandainya fitrah itu diterjemahkan dengan kata-kata suci. Manusia menjadi tidak suci lagi ketika dia keluar daripada posisi ini, posisi hamba di hadapan Allah. Maka ketahuilah, sebulan ini kita diingatkan akan hal ini, agar kita dihapuskan segala dosa kita oleh Allah Ta'ala dengan menyadari ini, dengan takut kepada Allah, agar satu Syawal nanti kita berani berteriak, membesarkan Allah ala ma hadakum, karena Allah telah mempahamkan kita akan posisi kita sebagai hamba dan kita kembali ke rel itu, Aidil Fitri, kembali kepada fitrah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang menjadi alasan seharusnya tidak bisa tidak seorang hamba yang beriman kepada Allah itu mesti takut kepadanya. Alasan yang ketiga adalah wajib orang yang beriman kepada Allah itu beriman dengan hari akhirat. Lihatlah dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah menyandingkan dan mengiringkan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wajib orang yang beriman dengan Allah itu wajib beriman dengan hari akhirat. Kafir atau keluar daripada Islam kalau ada orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Ketahuilah, barangkali tidak ada yang tidak tahu, hidup pasti mati. Lihat ada orang nani duit tarikh, tidak ada, pasti mati. Dan ada yang lebih pasti pula daripada itu, Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Itu pasti pula hidup sesudah mati. Kalaulah seandainya kita mati, habis segala urusan, tidak ada oleh sudah itu, abuiklah nang kelamak di kita. Tapi ketahuilah ada namanya hidup sesudah mati. Bahkan kata Allah, itulah hidup yang sebenarnya. Kekal abadi panjang, tidak ada ujungnya. Bahkan dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari nanti di sisi Allah Ta'ala, bahkan hari ini pun perhitungan hari Allah Ta'ala itu, satu hari di sisi Allah ka'alfi sanah, 1000 tahun perhitungan kita. Makanya orang yang beriman dengan Allah Ta'ala pasti dia takut kepada Allah
karena dia mengimani akan kembali kepada Allah dan akan dihadapkan kepada Allah. Silahkan baca nanti surah Ibrahim ayat yang di ujungnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Ya. Pada satu hari diganti bumi, bukan lagi bumi hari ini. Was samawat, dan langit bukan lagi langit hari ini. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Semuanya mulai dari Adam alaihissalam, manusia pertama, sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di mahsyar. Semuanya tertunduk di hadapan Allah yang maha gagah dan maha perkasa. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah, semuanya akan datang di hari itu dengan tidak pakai alas kaki dan tidak pakaian, laki-laki dan perempuan. Sehingga ditanya oleh putrinya Rasulullah, bagaimana mungkin itu wahai ya Rasulullah? Orang semuanya dikumpulkan pada hari itu tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, laki-laki dan perempuan. Adakah tidak malu? Kata Rasulullah, beratnya kondisi hari itu orang bahkan tidak perhatikan. Tidak berpakaiannya orang tidak sadar. Begitu beratnya hari itu. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Nggak ada lagi yang gagah perkasa yang hari ini berkuasa, yang punya wewenang di bumi ini, yang petantang petenteng sombong, yang kaya, yang sombong karena kekayaannya, yang sombong karena kuasanya, yang sombong karena kekuatannya. Wa taral mujrimin, bahkan kata Allah Ta'ala, kamu akan lihat pada hari itu orang-orang yang berdosa, muqarranin, semuanya dengan konco-konconya, fil asfad, dalam keadaan terbelenggu, sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka daripada aspal, wa taghsha wujuhahumun nar, wajah mereka ditutupi oleh api neraka. Nauzubillah, begitu beratnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah sidang jemaah rahimakumullah, pada hari itu kita akan pertanggungjawabkan seluruh apa yang kita buat. Allah akan tampilkan hisab kita, catatan amal kita, detail, tidak ada yang tinggal, mulai sebesar zarrah. Bahkan tidak ada orang yang tahu apa yang berdetik di dalam hati kita, yang hanya yang tahu yang punya hati dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hisabnya, dan semuanya akan dibalasi dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, orang yang mengimani ini pasti dia takut kepada Allah. Dia takut berbuat maksiat, dia takut berbuat dosa, dia malu melanggar aturan-aturan Allah. Maka sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita hari ini janganlah lemparkan dahulu pandangan itu kepada orang lain. Koreksilah diri kita masing-masing, keluarga kita, sanak famili kita, baru orang lain. Bagaimana perasaan kita ketika perintah tidak dilakukan, ketika syariatnya kita langgar? Orang tidak malu tidak puasa, orang tidak malu meninggalkan sholat, orang enggan membayarkan zakatnya. Adakah dia tidak takut dengan hisab di sisi Allah? Orang yang tidak malu mencuri, ini yang paling parah hari ini. Kalau mencuri satu tandan pisang, satu buah coklat, ya, tetap sebuah maksiat.
Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Seperti yang kita gambarkan tadi. Orang yang berkecukupan. Orang yang mukmin muslim. Tidakkah yang kita lihat yang mencuri itu kebanyakan muslim juga, mukmin juga? Tidakkah kita melihat yang meremehkan syariat Allah itu, yang tidak bisa menerima syariat Allah itu orang mukmin juga? Tidakkah kita lihat orang yang malu dengan hukum Allah itu orang mukmin juga? Intinya, takutlah kepada Allah. Minimal dengan 3 alasan tadi. Karena kita mengimani Allah dengan asma-asma dan sifat-sifatnya. Karena kita hamba dan wajib menghambakan diri kepada Allah. Karena kita akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan ini jadi nasihat bagi anak pribadi. Dan bagi kita semua jadi peringatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.